I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas anime baru berjudul Demon of the Shadow Realm. Dan untuk judul Jepangnya Yomi no Sugai. Waktu video ini dibuat, animenya masih belum rilis. Jadi kalau seandainya waktu video ini diupload animenya rilis, Mimin mohon maaf. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Di awal cerita, kita diperlihatkan orang-orang yang saat itu sepertinya sedang panik karena seseorang akan segera melahirkan. Orang itu mengatakan kepada sosok wanita yang ingin melahirkan itu, "Kau tidak boleh melahirkan dulu di momen-momen saat ini. Itu akan menjadi malapetaka," ucap gadis itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, wanita itu pun pada akhirnya melahirkan bayi. Dan bayi itulah yang nantinya akan ditakdirkan menjadi pemimpin para Sugai. Kita kemudian diperlihatkan anak yang lahir dari sosok wanita itu. Ada 2 anak, di mana tiap-tiap dari anak ini dipisahkan oleh pagi dan juga malam. Anak pertama bernama Yuru. Kita kemudian diperlihatkan di mana Yuru yang saat ini telah tumbuh dewasa. Yuru juga sangat suka tinggal di desa ini karena bagi dirinya tempat ini sangat menyenangkan. Dia juga selalu ngejalani rutinitas sehari-hari di tempat ini. Tiba-tiba kita diperlihatkan teman dari Yuru yang tidak lain adalah Danji yang saat itu memanggilnya. Dia menanyakan kepada Yuru mengapa dia terus berburu seorang diri. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa dia juga nggak mengajak Danji bersama dengan dirinya? Karena dirinya itu takut kalau seandainya terjadi sesuatu di pegunungan ketika Yuru sedang seorang diri. Tapi Yuru saat itu mengatakan bahwa Sayu sama pasti akan selalu menjagaku. Jadi tenang saja. Dari kejadian ini kita diperlihatkan bahwa Yuru memang berhasil membawa beberapa hasil buruan ketika dia sedang berburu. Dan mereka akan segera memasak hasil buruan itu. Di perjalanan pulang, Yuru juga disambut dengan beberapa orang yang saat itu sempat menyapanya dan mengatakan kepada Yuru bahwa cuaca sedang memburuk dan mungkin gak lama lagi bakalan turun hujan. Yuru saat itu langsung inisiatif untuk segera pulang dan nanti bakal menolong mereka semua. Sesampainya di kediaman mereka, Yuru saat itu langsung menyapa neneknya. "Nek, aku pulang," ucap Yuru. Sang nenek pun saat itu juga menyambut Yuru. Ibu Danji yang melihat kehadiran dari mereka berdua itu pun langsung meminta mereka untuk membantu pekerjaan orang-orang tua ini. Yang bikin Danji sebenarnya nggak mau. Setelah mereka bekerja, kita diperlihatkan Yuru yang saat ini berniat untuk mengunjungi adiknya. Yaps, itu adalah saudara kembarnya yang bernama Asa. Dia saat itu langsung mengunjungi Asa. Entah mengapa saat itu kita diperlihatkan Asa yang ternyata dikunci oleh jeruji yang saat itu sedang mengikat tubuhnya. Seolah dia tidak bisa pergi kemana-mana. Mungkin ada sesuatu yang saat ini masih belum terungkap kepada kita. Yuru saat itu menanyakan kepada Asa bagaimana kabarnya. Asa juga ngerasa senang melihat kehadiran kakaknya dan menyambut kedatangan kakaknya. Dia juga memuji tentang apa yang dilakukan kakaknya hari ini karena dia berhasil membawa banyak hewan buruan. Tapi kakaknya yang mendengar ucapan seperti itu juga masih merasa belum puas sama apa yang dibawanya saat ini. Dan dia masih berniat untuk berburu lagi agar bisa membuat banyak bahan makanan yang bisa mereka awetkan. Saat itu juga Asa sempat menanyakan kepada kakaknya, "Tapi penduduk desa akan bekerja di dataran rendah. Apakah kakak juga akan ikut pergi bersama dengan mereka?" Tapi saat itu Yuru mengatakan, "Coba kau pikirkan, mengapa aku berlatih berburu? Aku berlatih karena aku tidak akan pergi dari desa ini. Tak usah khawatir, aku tetap akan di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu bersama dengan desa ini," ucapnya kepada Asa. Asa yang mendengar ucapan seperti itu pun merasa senang karena kakaknya berjanji bahwa dia akan selalu melindunginya. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan ibu dari Danji yang mengatakan bahwa Dera sudah tiba. Dia adalah seseorang yang sudah berkelana ke dataran rendah dan membawa banyak barang-barang dari sana. Mereka juga sempat mengobrol-ngobrol satu sama lain.
Dan sesampainya Yuru di tempat itu, dia juga sempat menanyakan kabar dari Dera. Dera yang melihat kehadiran dari Yuru pun mengatakan, ada sesuatu untukmu, apakah kau mau? Sebenarnya Yuru saat itu menolaknya, tapi saat itu Dera tetap memberikannya kepada Yuru dan mengatakan, ini untukmu, kau juga bisa memberikannya kepada Asa jika kau mau. Dari kejadian ini sebenarnya kita bisa sedikit menilai bahwa pekerjaan Dera itu sepertinya tidak lain adalah berdagang. Kita kemudian diperlihatkan orang-orang yang saat itu merasa senang karena Dera bisa bolak-balik pergi keluar dari desa ini. Sedangkan Denji saat itu terus-terusan bekerja, ini sangat melelahkan. Dia kemudian menanyakan kepada sosok Yuru, beruntung sekali kau Yuru, memiliki adik perempuan yang sangat imut. Kenapa kau tidak pergi bersama dengan adikmu kalau kau takut pergi sendiri? Tidak bisa, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan juga, jika aku membiarkanmu menjaga adikku, kau pasti akan merepotkan adikku. Ucapnya kepada Denji dan mereka berdua pun saling berdebat satu sama lain. Sepertinya mereka merupakan teman baik. Tiba-tiba, kita diperlihatkan sesuatu yang saat itu muncul di atas langit, di mana mereka semua merasa bingung tentang apa yang saat itu muncul, seolah itu adalah pemanggilan naga. Saat itu Denji mengatakan, harusnya itu tidak akan bergema seperti ini. Tapi Yuru mengungkapkan bahwa dia sering mendengarnya ketika sedang berburu di hutan, yang bikin Denji pun ngerasa penasaran apakah Yuru memang pernah melihat naga. Tiba-tiba sebuah getaran yang amat kuat pun terjadi di seluruh desa mereka, seolah gelombang psikonesis telah memenuhi tempat itu. Kita kemudian diperlihatkan helikopter yang tiba-tiba muncul di desa ini, dan saat itu mereka semua turun. Dari kejadian ini, para tentara yang menuruni helikopter pun langsung membantai para warga yang ada di desa itu. Sedangkan orang-orang desa saat itu merasa bingung tentang apa yang sebenarnya udah terjadi. Mereka menganggap bahwa penangkalnya telah rusak, dan pasti kedatangan mereka semua ke tempat ini untuk mencari Yuru. Karena alasan itu, para penduduk desa berniat untuk menyembunyikan Yuru. Sedangkan beberapa saat setelah kejadian itu, Denji juga merasa sangat panik dengan apa yang disaksikannya saat ini, di mana para pembunuh itu mulai membunuh para penduduk. Dia saat itu mengatakan, tolong selamatkan ibuku. Tapi saat itu Yuru mengajaknya untuk pergi terlebih dahulu karena tempat ini sangat berbahaya. Yuru saat itu juga sempat mengambil beberapa anak panah dan kemudian menembakkannya kepada beberapa tentara, yang membuat tentara pun saat itu juga langsung meninggoy di tempat. Di pelarian mereka, Denji mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, seolah sesuatu sedang melesat ke arah mereka, seolah mereka nggak mengetahui tentang senjata seperti pistol. Mereka menganggap bahwa helikopter yang terbang di atas langit itu adalah naga. Bagaimana mungkin naga bisa muncul di tempat ini? Satu-satunya yang merasa bahwa mereka nggak bisa mengalahkan itu dan menganggap bahwa itu mungkin bukan naga tidak lain adalah Yuru. Saat itu juga Denji mengatakan, ibu saat ini lagi bekerja di distrik utama, jadi apakah kau akan pergi ke sana juga untuk Asa? Saat itu Yuru mengatakan bahwa dirinya akan mengambil jalan pintas. Mereka pun saat itu langsung menuju ke tempat tujuan mereka dan menggeser sesuatu. Kita kemudian diperlihatkan pintu rahasia yang selama ini nggak diketahui semua orang, di mana Yuru saat itu mengatakan kepada Denji bahwa ini adalah jalan pintas menuju ke distrik utama. Denji yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan bahwa dirinya sama sekali nggak tahu tentang hal ini. Dan Yuru ngungkapin, sudah aku bilang kepadamu bukan, kalau Sayu sama pasti akan melindungi kita semua. Yuru saat itu juga langsung berdoa, tolong selamatkanlah Asa. Scene kemudian berpindah ke suatu tempat di tempat helikopter. Seseorang saat itu turun dan dia mengarahkan lengannya seolah sedang bermain ayam-ayaman. Ketika dia menangkap lengannya, satu penduduk saat itu langsung meninggal di tempat, seolah kepalanya telah menghilang. Dan ketika dia mengulanginya berkali-kali, semua penduduk yang ada di tempat itu pun langsung mati satu persatu, menyisakan seorang anak kecil. Namun pada akhirnya semuanya pun dihabisi oleh wanita ini. Wanita itu pun saat itu langsung menelpon seseorang. Halo, ini aku Gap-chan. Aku telah mengurus distrik kedua dan ketiga. Kemarilah pasukan darat. Ucapnya kepada para pasukan darat. Dari kejadian ini kita mengetahui bahwa orang ini bernama Gap-chan.
Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan di tempat Dera berada. Dera ternyata merupakan orang yang sangat kompeten. Bahkan dia bisa mengalahkan para prajurit yang saat itu membawa senjata api dan sempat merampas senjata api mereka. Saat itu Dera juga menjadi panik. Sialan, aku melihat penghalangnya sudah runtuh. Halo Hana-chan, ini aku. Terjadi sesuatu yang buruk. Bisakah kau melihatnya dari asap di arah sana? Ubah lokasi pertemuan, ucapnya kepada sosok Hana. Sepertinya Asa telah tiba. Di tempat Asa berada, kita diperlihatkan orang misterius yang saat itu telah sampai ke tempat itu. Dia mengatakan, sungguh sangat menjijikan. Dari kejadian ini, pintu kayu tempat Asa disegel itu pun langsung hancur berkeping-keping dan Asa pun saat itu terkena serangan oleh sosok misterius ini. Bersamaan dengan momen itu, Yuru pun pada akhirnya sampai ke tempat itu dan melihat adiknya yang saat itu telah tiada. Dia pun saat itu berteriak memanggil Asa. Namun anehnya, sosok misterius itu malah menyapanya. Iya, ini aku kakak. Aku adalah Asa. Aku datang untuk dirimu. Dan aku akan membunuh semua orang selain dirimu. Yuru yang mendengar ucapan seperti itu pun mengatakan, apa maksudmu bahwa kau adalah adikku? Kau adalah orang yang telah melukai adikku. Bagaimana mungkin kau ada di sini? Ucapnya sambil melemparkan beberapa anak panah ke arah sosok misterius yang mengaku sebagai Asa. Tapi sosok misterius yang mengaku sebagai Asa itu pun mengarahkan lengan kanannya ke arah Yuru. Dan dari kejadian ini, bebatuan-bebatuan yang ada di sekitar mereka pun saat itu juga langsung rubuh. Di tempat lain, Dera saat ini masih mengawasi semuanya, di mana ada pasukan yang saat itu terus berkeliaran, dan dia saat itu langsung menjatuhkan mereka semua, karena jika seandainya mereka tetap ada di sini, itu akan menutup rute pelarian. Namun di tengah persimpangan jalan, dia nggak sengaja melihat sosok yang sangat mengerikan dengan lingkaran-lingkaran gigi tepat di sekitar tubuhnya, yang bikin Dera mengatakan, itu benar-benar gigi yang sangat mengerikan. Orang itu pun ternyata tidak lain adalah Gapchan. Gapchan mengungkapkan, wow, ternyata kau bisa melihatnya. Apakah kau bisa menyapu bersih seluruh pasukan darat Pak Tua? Ucapnya kepada Dera. Dera yang melihat kejadian itu pun langsung mengatur siasat untuk bertarung dengan sosok Gapchan. Scene kemudian kembali ke tempat Yuru berada. Kita diperlihatkan Yuru yang saat ini sedang terjatuh, di mana saat itu Asa sedang melancarkan serangan, tapi sengaja membuat serangan itu meleset, yang membuat sebuah bola saat itu sampai terlepas dari lengan Asa yang asli. Dari bola itu kita diperlihatkan sebuah bayangan yang saat itu tiba-tiba muncul mengikat ke arah tubuh Asa palsu. Yuru yang melihat kejadian ini nggak mengerti apa yang sebenarnya udah terjadi. Seseorang tua yang ada di tempat itu langsung memerintahkan Dera untuk segera membawa Yuru pergi karena dia sudah menyadari keberadaan dari Dera. Bersamaan dengan itu, bayangan hitam langsung mengikat tubuh Asa palsu. Saat itu juga, Pak Tua itu mengatakan, bersembunyilah di dataran rendah, jangan sampai ketahuan. Dera saat itu langsung mematuhinya. By the way, Mimin mohon maaf, kayaknya ini adalah nenek-nenek yang sebelumnya membantu ibu dari Yuru untuk melahirkan. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Dera langsung mencoba untuk membawa Yuru pergi dari tempat ini. Tapi sayangnya, jalan tempat mereka kabur saat itu telah ditutup oleh banyak pasukan yang membuat mereka nggak punya pilihan selain berlindung. Sedangkan Yuru yang melihat semua keadaan seperti ini pun merasa bingung sama apa yang sebenarnya udah terjadi. Dia masih nggak memahaminya. Dera mengatakan Asa telah tiada, jadi tidak ada gunanya tetap di sana. Tapi saat itu Yuru mengatakan, dia masih terlihat bergerak, kita meninggalkannya bersama dengan nenek itu. Lagi pula, siapa sosok misterius itu? Mungkin dia juga merupakan seorang wanita. Dera yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Aku sudah kehabisan peluru juga saat ini. Gunakanlah sayu sama. Ucapnya kepada Yuru yang bikin Yuru saat itu merasa bingung sama apa yang dimaksudkan oleh Dera. Dera mengatakan, letakkanlah dia di lubang di antara sayu sama, dan kau pasti akan mengerti. Lakukan saja apa yang aku katakan. Saat itu juga, kita diperlihatkan Yuru yang melakukan semua hal yang dikatakan oleh Dera. Dan Dera seolah mendorong sesuatu yang membuat raut wajah Yuru saat itu sampai membentur benda itu.
tiba-tiba sesuatu pun mulai muncul dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Dari kejadian ini, dua helikopter yang saat itu ada di atas yang berniat untuk menangkap Yuru pun langsung terjatuh ke tanah, seolah naga telah muncul secara misterius. Melihat kejadian ini, Gapchan pun sangat terkejut. Metode transportasi kita kenapa bisa tiba-tiba hancur? Tenanglah kalian berdua, ada sesuatu yang muncul. Apakah ini adalah Sugai milik seseorang? Aku harap dia adalah orang lemah, ucap Gapchan di dalam hatinya. Dari kejadian itu kita diperlihatkan beberapa orang yang saat itu muncul. Oh sialan, master kita ternyata hanyalah seorang bocah. Sepertinya ini sangat mudah dikontrol. Orang yang satunya juga mengatakan, mau bocah atau orang dewasa, kita tetap akan menuruti perintah Tuan kita. Dan dari kejadian ini, kita diperlihatkan sosok-sosok ini adalah sosok yang biasa dikatakan sebagai yokai, hantu, monster, iblis, atau bahkan alien. Dengan kata lain, mereka berdua adalah Sugai. Di anime ini disebut sebagai Sugai. Mereka adalah pasukan hidup milik sosok Yuru yang akan melindungi dan mengikuti perintah dari Yuru. Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan di tempat Asa berada. Bayangan itu pun pada akhirnya tidak mampu mengekang Asa selamanya. Dia saat itu mengatakan, "Nenek Yamaha, kau tidak akan pernah bisa aku maafkan. Kami akan membalaskan dendam lagi nanti." Dan ketika dirinya keluar dari tempat itu, melihat Danji bersama dengan ibunya, anehnya Asa membiarkan mereka berdua. Kita juga sempat diperlihatkan masa kecil dari Yuru, di mana dia pernah pergi bersama dengan ayahnya menuju ke suatu terowongan. Dia nggak pernah tahu ada tempat seperti ini. Ayahnya mengatakan, ketika desa ini masih hutan, pemimpin sudah membangun jalan rahasia. Sangat sedikit orang di desa ini yang tahu tentang ini. Jadi tolong jaga rahasia ini, karena Sayu sama ada di atas tempat ini. Jalan ini juga akan mengarah ke desa, ucapnya kepada Yuru. Saat itu, kita diperlihatkan dua pasukan yang telah dipanggil oleh Yuru sebelumnya. Dia mengatakan, kami telah mengawasimu selama ini Tuan Yuru. Mulai sekarang kami akan menjadi Sugaimo. Sedangkan saat itu Yuru mengatakan, jadi apakah kalian yang disebut sebagai Sayu sama? Mereka pun mulai berbincang-bincang dan berkenalan dengan Yuru. Saat itu juga kita diperlihatkan Dera yang memberikan hormat kepada Sugai milik Yuru. Halo Sayu sama, senang bertemu denganmu. Melihat kehadiran dari sosok Dera, mereka berdua pun mengatakan, "Oh, Sugai kecil Dera, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Sudah lama kami mengawasimu juga. Kami baru saja menembak jatuh hal yang mencoba menyakitimu. Tapi apa-apaan dengan burung itu?" Dera mengatakan sangat panjang ceritanya, jadi dia akan menceritakannya nanti karena dia nggak punya waktu saat ini. Orang-orang berbahaya sudah ada di tempat ini. Jadi tolong bantu kami, bawalah Yuru turun dari desa ini, ucapnya kepada mereka berdua. Tapi orang itu pun mengatakan kepada sosok Dera, "Dera, ada satu hal yang kau harus tahu. Kamu ini bukanlah tuan kami. Tuan kami adalah Yuru, dan kami hanya akan mematuhi perintah dari Yuru." Dera saat itu mengatakan, "Aku tahu hal itu, tapi nggak ada waktu untuk menjelaskannya. Nggak bisakah kalian turun saja dengan cepat?" ucapnya kepada mereka berdua. Kita kemudian diperlihatkan Gapchan yang tiba-tiba telah sampai ke tempat itu dan mengatakan, yang mana Sugai di antara mereka? Dua orang tua itu, apakah mereka itu Sugai? Melihat ada monster gigi yang saat itu muncul tepat di sekitar tubuh Gapchan, Yuru saat itu berteriak dan mengatakan, "Woi, monster apa itu? Wajahnya jelek sekali," ucapnya dengan wajah bodoh. Saat itu Gapchan langsung marah dan mengatakan, "Seenaknya aja kau mengatakan partnerku yang sangat kuat ini sebagai monster. Bocah berumur 16 tahun, kau yang namanya Yuru bukan? Kau itu saudaranya Asa, jadi ayo ikuti aku," ucapnya kepada Yuru. Yuru yang mendengar ucapan kayak gitu pun jadi ingat sosok misterius sebelumnya yang mengaku bahwa dirinya sebagai Asa. Dia mengatakan, "Orang yang membunuh semua orang yang ada di desa itu kamu bukan?" ucapnya kepada Gapchan dan Gapchan pun mengatakan iya. Dan saat itu Yuru pun merasa sangat marah karena bagi Yuru, desa ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya, yang membuat para Sugai saat itu mengatakan,
Tuanku Yuru, perintahmu akan selalu kami ikuti sampai kapanpun. Saat itu Yuru mengatakan, aku tidak akan memberikan perintah apapun. Sayu sama adalah dewa pelindung. Akan lancang bagiku untuk memerintahkan mereka, bukan? Aku tidak akan memerintahkanmu. Tapi aku memiliki dua permintaan. Permintaan pertama, bawa penduduk desa yang masih hidup ke tempat yang aman dan lindungi mereka. Dan yang lain, si cebol kecil itu mangsaku. Jadi jangan ada yang berani ikut campur dalam pertarungan ini. Yang lain lakukanlah sesuka hatimu, Sayu sama, ucapnya kepada para sugainya. Sugai-sugai yang mendengar ucapan seperti itu dari tuan mereka pun tertawa dan mengatakan, hahaha, Master sudah memberikan kita kendali bebas. Kalau begitu, aku akan pergi ke kanan dan kau akan pergi ke kiri, ucapnya kepada Sugai yang satu lagi. Mereka berdua saat itu juga langsung mengikuti yang diperintahkan oleh sosok Yuru. Mereka juga sempat bertarung dengan partner dari Gapchan dan mencoba menjauhkannya dari Gapchan karena seperti yang dikatakan oleh Yuru sebelumnya bahwa Gapchan itu adalah milik Yuru. Jadi nggak ada yang berani menyerang Gapchan. Pertempuran pun saat itu juga terjadi. Kita kemudian diperlihatkan monster panggilan dari Gapchan yang saat itu terus diajar oleh para sugainya Yuru. Mereka mengatakan, selama Tuan memberikan perintah, aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Dari kejadian ini Gapchan pun langsung panik karena monsternya sudah menjadi target buruan mereka. Dia langsung buru-buru menghindar. Dan saat itu juga Yuru sudah menembakkan sesuatu ke arah sosok Gapchan. Gapchan saat itu langsung mencoba menghindarinya. Tapi sayangnya ada satu peluru yang sepertinya nggak bakal bisa dihindarinya. Untungnya partnernya saat itu langsung menariknya dan melindunginya. Saat itu juga Yuru mengatakan, tangkap mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan para Sugai yang saat ini mulai mengobati anak-anak dan orang tua yang sepertinya masih hidup. Mereka mulai mengobati, tapi seorang anak saat itu merasa bingung karena dia nggak bisa melihat orang yang sedang mengobatinya. Sugai itu pun tertawa dan mengatakan, jangan khawatir, aku bukanlah monster. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Ada banyak orang dewasa yang saat itu dibunuh, tapi ternyata nggak ada anak-anak yang terbunuh. Mereka hanya terluka. Dari kejadian ini, Sugai dari Yuru sempat bertemu dengan sosok Asa yang mengatakan bahwa dirinya adalah Asa dan langsung melancarkan serangan ke arah sosok Sugainya Yuru. Melihat kejadian itu, Sugai Yuru pun menyadari ada sesuatu yang salah dan dia saat itu juga langsung menangkis serangan yang dilancarkan oleh Asa. Dia langsung mengatakan kepada Asa, jika kau memang ingin bertarung, aku sudah sangat siap. Tapi tiba-tiba dia langsung lari dari tempat itu. Entah apa yang sebenarnya udah terjadi. Sedangkan Sugai Yuru yang pria ini mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Sugai Yuru yang wanita satu lagi. Episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.